Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih Pak Dokter. Terima kasih banyak. Bisa meluangkan waktu di waktu-waktu sibuk ini Pak Dokter. Pak Dokter, sebelum kita mulai, kita lanjut perbincangan kita. Saya sapa dulu pemirsa di mana saya berada. Silakan. Khususnya kaum muslimin dan muslimat, bila Anda punya kelapangan rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai ini, insya Allah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Masjid Raya dan juga Al-Akbar TV, insya Allah. Pak Dokter, sehat-sehat Pak Dokter? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Walafiat. Alhamdulillah. Pak Dokter, sekarang ada amanah baru di kampus ya? Iya. Bagaimana ini Cip? Sebenarnya semua ini kan hanya amanah saja. Iya, amanah. Dulu sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah pernah. Pernah juga? Pernah di Dekan Syariah dan Dakwah. 1 tahun di situ, kemudian ke Dekan Fakultas Tarbiyah 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Dekan Syariah dan Dakwah lagi. Begitu. Tapi kan sebelumnya juga memang di pasca sarjana ya. Pernah di pasca sarjana? Iya, 5 tahun malah di pasca sarjana. Jadi sempat mutar-mutar dalam. Alhamdulillah lah, semua ini amanah. Amanah, betul. Nah sekarang ini bagaimana di pikiran Pak Dokter terkait pengembangan Fakultas Syariah dan Dakwah itu sini? Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini seharusnya 2 fakultas ya. Mestinya 2 Pak Dokter? Mestinya 2. Jadi fakultas Syariah terpisah ya? Biasanya Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mestinya 3 tambah lagi, Fakultas FEBI. Jadi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Jadi sebenarnya satu fakultas itu ini terpisah dengan Fakultas Syariah. Kalau di beberapa perguruan tinggi sudah terpisah. Ekonomi syariah. Nomenklaturnya dia. Iya. Syariah biasanya membawahi hukum keluarga, apalagi itu ya, hukum Islam juga, kemudian hukum tata negara dan sebagainya. Tapi kalau masih kondisi seperti sekarang ini, seperti yang ada di IAIN Sorong, ya masih bersatu semua. Oh begitu. Dan dakwah juga disatukan. Disatukan juga. Berarti tingkat ini lebih keras ya, kerjanya. Jadi iya memang kita bukan keras sih, cuma itu tadi kita jalankan aja sesuai dengan ekstra lah. Jadi di Fakultas Syariah itu ada 2 prodi. Ada 2 prodi, yaitu Fakultas Syariah dan Dakwah itu ada 4 prodi. Ada 4 prodi. 2 jurusan. Jurusan Syariah ada hukum keluarga, kemudian ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kemudian di jurusan dakwah ada KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam. Konseling itu ya? Iya, kita juga lagi menunggu nomenklatur baru. Kalau sudah terbit nanti, kita lagi baru pengusulan manajemen bisnis syariah. Kemudian sosiologi, kemudian psikologi Islam. Ini kalau sudah terbit, kita insya Allah sudah pisah dulu menjadi 2. Yaitu Fakultas Syariah sendiri, Fakultas Dakwah sendiri. Untuk sementara. Jadi ini fakultas ini hanya sementara saja. Masih sebenarnya mergernya ini. sementara, nanti dia akan pasti berpisah. Begitu. Setelah terbit nanti prodi manajemen bisnis syariah. Ini sudah dalam proses sudah disubmit kemarin. Mudah-mudahan sudah cepat ya Pak Dokter. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa terbit 3 prodi ya. Manajemen bisnis syariah, psikologi Islam, dan sosiologi. Itu masuk di mana? Sosiologi itu? Masuk sosiologi di dakwah masuk nanti di Fakultas Dakwah. Jadi ada 2 mungkin yang ditawarkan nanti kalau masuk sosiologi di situ. Maka akan ditawarkan kemungkinan Fakultas Dakwah dan Humaniora. Menuju ke arah itu, Iya, Pak Dokter. menuju ke arah itu.
Pokoknya kalau semakin berkembang nanti, yang membuat kita agak sedikit kewalahan, itu tadi karena memang jumlah mahasiswa yang tidak mencukupi sehingga di merger dulu. Oh, sementara. Ya, sementara. Nanti kalau sudah mahasiswa sudah mulai banyak, maka dia harus terpisah. Terpisah, iya. Ya, artinya memang kalau dari sisi tupoksi mungkin berbeda kan antar fakultas syariah dan dakwah. Agak beda. Beda-beda. Makanya kerja keras untuk menyatukan dua fakultas ini. Tapi alhamdulillah kita jalani. Bisa jalan saja, alhamdulillah. Ini Pak Dokter, artinya di pengalaman Pak Dokter, kira-kira dengan hadirnya fakultas syariah, fakultas dakwah yang sekarang Pak ini, kira-kira bagi dampak bagi perkembangan dunia Islam di Papua bagaimana Pak Dokter? Sebenarnya ini sangat luar biasa ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ada mahasiswa hukum keluarga kita yang mendapat beasiswa di Monash University ya tentang hukum. Tahun ini mendapat beasiswa LDPDP. Ada juga dari ekonomi syariah. Monash University itu di Australia. Oh, subhanallah. Ada juga lulusan ekonomi syariah. Ini lulus di salah satu universitas di Amerika di Boston. Ada, ada di Boston. Tahun ini juga? Iya, tahun ini. Luar biasa. Jadi bahkan sudah ada beberapa di Australia, di Malaysia juga ada, di Inggris dan alumni kita insya Allah bisa berkompetisi di luar lah. Nah, ini bagaimana? Artinya ini kita berharap dia bisa jadi penyangga, penguat bagi perkembangan di Papua. Nah, ini Islam di Papua menarik sebenarnya, menarik dan majemuk ya. Berbeda kalau misalnya kita hidup di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ini berbeda. Di sini memang di samping perlu kehati-hatian, memang kita perlu mungkin kalau bahasanya menerapkan toleransi tingkat tinggi. Iya. Ini jadi bukan hanya high moderasi ini ya. Iya, bukan hanya sekedar moderasi beragama yang biasa didengung-dengungkan. Mengapa? Karena sedikit ada kata salah saja itu bisa berimpak kemana-mana. Ini kan sudah sering terjadi kan. Sudah sering terjadi. Hanya karena satu kata saja sudah. Ya, sekarang ini harapan dari mahasiswa yang alumni lah yang nanti digodok di Fakultas Dakwah dan Syariat, paling tidak dia keluar bisa menjadi seperti bagaimana Pak? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa hampir semua alumni Fakultas Syariah dan Dakwah, kalau dulu jurusan Syariah dan jurusan Syariah dan Dakwah ini terserap di mana-mana. Artinya hampir tidak ada yang menganggur. Semua sudah kerja. Ada yang kerja di pengadilan agama, ada di BSI dan sebagainya. Itu lari ke perbankan itu. Iya, lari ke perbankan. Bahkan sebagai informasi ya, ada salah satu mahasiswa yang sangat membanggakan ini masuk salah satu direktur Bank Mandiri Jakarta. Artinya Bank Mandiri secara pusat ya. Begitu? Iya, ada. Baru ini walaupun memang masih simulasi pimpinan, tapi dia udah masuk jaringan salah satu pimpinan di radar. Masuk radar ya? Karena memang dia sudah melewati itu semua. Tinggal mungkin penetapannya nanti. Oh begitu. Salah satu alumni, kalau nggak salah alumni tahun 2021 ya. Tahun 2021 atau 22, nggak tahu. Sekitar itulah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita tidak biasanya kan anggapan orang mengatakan Ian Sorong itu. Iya, ini Papua saja. Misalnya begitu ya Pak? Enggak, bukan. Ian Sorong itu hanya berorientasi Islam saja. Iya, gitu. Mereka bisa berkompetensi Iya, artinya mungkin orang pikir cuma di masjid, mengaji dan sebagainya. Bahkan ada mahasiswa kita itu menjadi direktur bank sampah di Kota Sorong. Oh begitu? Iya, melebihi gaji-gaji kita semua. Iya, ada salah satu mahasiswa alumni bimbingan penyuluhan Islam, bahkan menjadi direktur bank sampah. Itu kan luar biasa. Luar biasa sebetulnya. Artinya ternyata memang bisa menghasilkan alumni yang tingkat kepekaannya, sosialisasi. Beberapa kementerian, misalnya Kemendes,
Itu sudah banyak yang dipakai juga di Kementerian Desa, di kabupaten dan di daerah-daerah mana itu. Jadi kita tidak insya Allah kita belajar di dalam bukan hanya sekedar ya orang yang katakan Islam saja, agama saja. Iya, betul. Nah, padahal sebenarnya bahwa IAIN itu itu pasti jadi Bapak Imam, jadi Ustadz saja. Iya, kita harus memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin. Ini yang perlu. Jadi Islam itu ketika belajar Islam semua sudah terpelajari karena sumber pengetahuan sesungguhnya ada di Islam itu. Ada di agama, ada di Al-Qur'an. Jadi sumber pengetahuan yang sesungguhnya ada di Al-Qur'an. Dulu kan pakar kedokteran, penemu ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina. Yang dipelesetkan namanya di Eropa lebih dikenal Avicenna. Ada Ibnu Rus, jadi Averroes, Al-Khawarizm. Itu kan orang-orang hebat semua. Betul. Tapi itulah sejak dikotomi ilmu ini yang dilancarkan oleh negara-negara barat, negara-negara sekuler, disitulah sudah mulai terpisah. Padahal semuanya tidak. Tidak. Al-Jabar penemu matematika gitu kan, orang-orang ini semua. Iya, jadi bukan berpikir ansi di persoalan akhirat misalnya surga neraka saja. Iya. Makanya kan kitab suci kedokteran itu masih Al-Qanun. Al-Qanun Tib itu yang dikarang oleh Ibnu Sina. Sampai sekarang itu masih menjadi kitab rujukan utama kedokteran internasional. Iya, rujukan utama itu Qanun Tib karangan Ibnu Sina. Begitu. Jadi sama dengan matematika, semua Ibnu Rus, ilmu yang berhubungan dengan tata ruang angkasa, semua sebenarnya sumbernya dari Islam. Subhanallah. Ya, itu kan dulu peristiwa pembakaran dulu waktu zaman Harun Ar-Rasyid, perpustakaan terbesar di dunia. Semua ilmuwan ada di bukunya di situ. Nah, itu kan ini. Nanti setelah Turki Utsmani tumbang, jadi sekitar 1924 kalau tidak salah, itu baru sudah mulai terpisah. Sejak Kemal Atatürk mengumumkan sekularisasi. Di situ mulai. Padahal Islam itu dengan keilmuannya 800 tahun lebih berkuasa. Sementara Amerika yang menguasai sekarang ini baru 103 kalau tidak salah. Berarti kan kejayaan umat Islam itu 800 tahun lebih sampai dikuasai oleh Amerika dan negara-negara sekuler itu di tahun setelah runtuhnya Turki Utsmani. Iya, secara keilmuan dan sebagainya. Masya Allah. Peradaban. Jadi mestinya harapan begitu ya, alumni menjadi pelopor perubahan. Iya. Jadi kita memang mencanangkan pelopor perubahan tadi ya. Jadi alumni kita serikat memberikan gambaran, memberikan bahwa yang membedakan kalian dengan mahasiswa di luar itu sebenarnya luar biasa. Jadi ada plusnya begitu. Ada plusnya. Makanya ketika mereka ujian komprehensif, mereka harus menghafal beberapa ayat penting, hadis-hadis, menguasai penguasaan agama dasar-dasar. Inilah nanti yang akan membedakan mereka. Iya, betul. Nah, itu misalnya saya dia selalu sampaikan gitu. Itu dipelajari lebih sempurna tentu jadi fakultas syariah. Kemarin dulu waktu saya di Fakultas Tarbiyah, kita juga menggagas kerjasama dengan UNICEF dan sampai sekarang juga masih berjalan. Untuk pemberantasan buta huruf di ini ya, di Papua ya. Jadi UNICEF itu kerjasama dengan 8 perguruan tinggi, termasuk salah satunya IAIN Sorong. Waktu masih di Tarbiyah Pak Dokter. Menggalakkan itu buta aksa menggalakkan baca tulis lah di Papua. Karena di pinggir-pinggir Papua ini ternyata masih banyak orang yang belum bisa membaca dengan baik. Belum bisa belajar menulis dengan baik. Ini sudah berjalan berapa lama program itu? Udah lama, dipelopori sebenarnya oleh Uni Muda sebagai ketua program. Udah mungkin sudah 7 tahun, 8 tahun udah lama gitu. Lah, udah lama. Dan berjalan itu, udah berjalan. Kemarin datang lagi di IAIN,
sempat bertemu rektor orang dari UNICEF itu. Oh, UNICEF dari itu. Australia kalau tidak salah. Oh, untuk rencana lanjut program itu. Iya, rencana lanjut bagaimana pemberdayaan anak-anak Papua ini biar melek membaca, melek pengetahuan. Pengetahuan. Iya. Ya, sekaligus menyiapkan calon pemimpin yang punya SDM gitu. Karena ternyata hasil observasi beberapa daerah terluar Papua itu sudah kelas 6 belum ada yang belum bisa membaca. Benar, iya, betul. Ada yang malah kelas 1 SMP baru mengeja istilahnya. Betul. Itu perlu diperbaiki. Padahal potensi orang-orang Papua itu belajar luar biasa. Betul. Itu orang Papua saya selalu mengatakan bahwa orang Papua ini hebat. Tinggal kita memberikan arahan-arahan, tinggal kerjasama, menanamkan ke dalam jiwa mereka untuk belajar dan sebagainya. Berikan sport, spirit, bangun spirit mereka. Betul Pak Dokter. Saya di Raja Ampat itu pernah diskusi dengan penyuluh. Dan penyuluh itu menyampaikan ternyata di lapangan itu ada anak punya HP hanya pakai telepon saja. Dia tidak bisa WA, tidak bisa SMS, karena tidak bisa baca. Betul. Jadi masih ada itu, Pak. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini dengan hadirnya beberapa perguruan tinggi itu peningkatannya lumayan drastis. Ada perubahan begitu. Ada perubahan. Nah, itu bagian dari partisipasi IAIN ya tentunya. Iya. Tahun ini kita mencanangkan orang Papua masuk kuliah di IAIN semakin banyak. Insya Allah. Apalagi sekarang ini rektornya kan asli Papua. Oh begitu, ya. Jadi memang harus di backup betul ini Pak harus Dokter. Harus di backup betul dia. Beliau itu mempunyai semangat yang luar biasa untuk memberikan partisipasi aktif orang Papua di pemberdayaan masyarakat Papua di kampus. Pemberdayaan mahasiswa Papua di kampus-kampus. Masya Allah. Ini sudah kalau tidak salah itu sudah ada banyak lah yang mulai masuk orang-orang Papua. Alhamdulillah. Kami hanya punya prinsip mereka datang, mereka kuliah, mereka selesai urusan dan mereka hidup sendiri. Menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, menyesuaikan dengan lingkungan. Kita juga sudah menyediakan ma'had di dalam. Oh, ada ma'had juga? Iya, ada. Jadi pembinaan keagamaan dan sebagainya. Beasiswa juga kita sudah siapkan hampir begitu. Semua. Iya. Jadi kesempatan untuk kuliah lah. Alhamdulillah. Intinya bahwa kemudian ada harapan dari IAIN khususnya Fakultas Syariah dan Dakwah itu membangun membangun relasi yang bagus. Dan saya ingin selalu menyatakan bahwa Papua ini tempatnya berdakwah yang luar biasa. Luar biasa. Artinya kalau orang mau ke sini luar biasa tuh Pak Dokter. Saya merasakan beberapa tempat itu tidak sedinamika di Papua. Di Papua Iya. Oh pernah begitu. Artinya kalau berdasarkan pengalaman begitu Pak Dokter. Iya, saya kan pernah di Jakarta, pernah juga di Surabaya, pernah di Makassar apalagi. Biasa kita keluar misalnya ke Mesir, ke Saudi. Papua yang memang punya keunikan tersendiri. Dia seperti ada magnet tersendiri. Makanya saya selalu mengatakan tidak ada rencana sedikit pun keluar dari Papua. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi alhamdulillah. Begitu tenangnya saya hidup di sini. Alhamdulillah. Walaupun banyak orang, bagaimana? Saya rasa saya di Papua inilah yang paling tenang. Oh gitu ya. Iya. Dan kemudian lebih semangat ya. Lebih semangat. Kita bisa ini dan sebagainya Lebih lebih komprehensif lah di sini. Masya Allah. Harapan kita ke mahasiswa Papua nanti ini insya Allah semakin ini dengan hadirnya Pak Rektor Pak Dr. Suparto Iribaram yang asli betul-betul Papua Pak itu luar biasa itu pengaruhnya ke depan nanti. Nuansanya semakin satu catatan bahwa sebenarnya organisasi apapun di Papua kalau memang sudah ada sumber daya di Papua mereka sudah bisa bahkan mereka harus yang memegang peranan gitu. Diberdayakan. Saya selalu mengatakan kita bahwa sepakat. Kalau ada orang Papua yang sudah bisa dan mampu, silahkan mereka berdayakan mereka. Kenapa tidak ya Pak Dokter? Makanya juga maaf saja orang-orang Papua oknum di luar yang sering selalu mendikotomikan kita. Ya. Saya tidak setuju.
Karena saya sudah katakan ya, saya di sini sudah 20 tahun juga lebih ya. Saya kan datang tahun 2001. Berarti saya 2000 ini, saya sudah merasa orang Papua. Dan saya sudah menyatakan bahwa saya tidak akan ada niat untuk keluar Papua. Keluar Papua. Iya. Masya Allah, barakallah. Kan seperti itu. Iya. Ini sulit Pak Dokter. Tidak sulit. Apa aja yang sulit? Maksudnya ada orang yang tempat aman. Iya. Masya Allah. Saya terus terang Pak Agung, waktu saya promosi doktor 2014 yang lalu, beberapa perguruan tinggi meminta saya di luar. Iya, meminta saya di luar karena saya doktor tafsir ya. Iya. Tapi saya katakan saya tidak akan tinggalkan Sorong. Allah Akbar. Betul terpesona dengan Papua. Ada beberapa yang minta gitu. Iya. Bahkan teman-teman di Jakarta banyak juga yang sering menghubungi dulu ya. Tapi tidak, saya lebih senang di sini. Pokoknya saya mau berjuang mati hidup di Papua ya. Iya. Nah, kita juga menyampaikan beberapa teman dai ya. Karena saya dai ya. Iya, betul. Kita dai. Saya ingin menyampaikan saja ya kita saling menghargai lah. Jangan terlalu mungkin berdakwah di sini berbeda dengan dakwah di tempat lain. Ya. Itu juga harus difahami ya Pak Dokter. Itu harus dipahami. Karena kalau tidak itu ada kearifan lokal ya. Ya, jangan selalu hanya persoalan sedikit ributnya minta ampun. Hanya persoalan sedikit saja ribut minta ampun. Lama-lama nanti kita malah saling menyerang. Betul. Itu kan nggak bagus itu. Betul. Padahal kita di sini harus bersibaku, apakah istilahnya bersatu dalam membangun wacana-wacana keagamaan di tanah Papua. Dan itu harus kita lakukan. Kalau kita sendiri yang saling menyerang kan tidak bagus. Padahal kita tagline kita kan rahmatan lil alamin Pak Dokter. Iya, Masya Allah. Nah, Pak Dokter tadi sudah 21 tahun. 23 tahun di Papua. Iya. Dalam dakwah dan di perguruan tinggi itu bersentuhan dengan teman-teman dari OAP ini. Luar biasa. Terus berjalan. Iya, berjalan terus. Anggota MRP kan Pak Idris Wugaje, itu kan mahasiswa kita itu dari IAIN. Pak Wugaje ini. Idris Wugaje. Saya sempat bimbing dia. Gitu. Jadi saya lah yang kita lah ya, bukan saya sih. Kita lah yang memberikan motivasi ke Pak Idris ini untuk cepat menyelesaikan di IAIN. Dan alhamdulillah sekarang menjadi anggota MRP. Gitu. Bahkan di Kokoda saya di Kompleks Kokoda. Ya, Kompleks Kokoda. Kita kan pernah di situ ada binaan ya. 2 tahun kita membina keagamaannya di sana. Luar biasa mereka sebenarnya. Itu dari IAIN? Iya, dari IAIN dulu. Tapi udah lama. Udah lama di situ. Semacam desa binaan begitu. Iya. Tapi sekarang sih teman-teman saya lihat masih sering turun terus masih ya. turun juga. Masih turun juga. Banyak kita punya alumni-alumni di sana yang berbakat di sana. Alhamdulillah. Itu asli Papua itu. Asli Papua. Pak Idris kan asli Papua. Betul. Itu kan artinya bahwa alumni IAIN bisa gitu. Iya, kalau dari pengalaman spiritual pergerakan dakwah di Papua yang bersentuhan dengan itu, yang paling terkesan apa Pak Dok? Pak Dokter pernah sampai kemana kalau dakwah di Papua? Dakwah di Papua itu pernah di Sorong Selatan, pernah juga di Raja Ampat, Bintuni, pernah. Kaimana juga dulu pernah. Ya Pak, hampir semua lah. Manokwari ya sering juga. Artinya pengalaman-pengalaman seperti ini memberikan gambaran kepada kita bahwa satu kata ya, hidup di Papua itu enak. Tidak seperti yang orang bayangkan gitu. Jangan cerita yang lain sih Pak Dokter. Pokoknya enak. Iya, enak gitu. Mungkin orang mengatakan, ini karena belum pernah ke daerah terluar. Ya itulah pemikiran Anda. Tapi kan buktinya kami aman-aman saja. Iya kan. Dan Pak Agung boleh ini dimanapun wilayah di Papua pasti banyak pendatang di situ dan senang hidup. Betul. Kalau tidak senang pasti dia tidak mau bersitu. Entah dia di Wamena, Timika, atau yang Tolikara dan tidak ada masalah. Iya, betul. Iya. Mereka kan tidak keluar kan? Iya. Kalau ada insiden itu ya itulah kehidupan. Dinamika kehidupan baru. Dinamika kehidupan. Kalau terkait kehadiran IAIN untuk
Papua sebetulnya dia punya arahnya bagaimana Ya, Pak? arahnya itu bagaimana yang itu mencerdaskan orang-orang Papua ya. Terutama dari sisi keagamaan. Pendidikan dan keumaman, juga kebudayaan. Karena begini, banyak pemahaman agama seolah-olah bertentangan dengan tradisi. Mereka mau membenturkan antara tradisi dengan agama itu. Padahal tidak boleh dibenturkan. Kalau masih bisa ada kita satukan, ya kita berbaur di situ. Karena Islam itu bukan Islam hanya Islam Arab. Ya kan begitu. Iya betul. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam datang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, berlaku untuk semuanya. Tidak mesti, maaf ya, tidak mesti kita pakaian Arab, tidak mesti. Tapi boleh, tapi tidak mesti. Kan seperti itu. Maka kenapa kita tidak budayakan sarung? Coba Pak Agung lihat, hampir semua dakwah-dakwah saya itu kan memakai sarung, baju koko gitu kan. Nah, baju ini. Jadi jarang sekali saya memakai ini. Artinya saya pakai. Cuma jarang sekali. Bukan saya hanya ukuran sebetulnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dakwah itu dimanapun kita berada berlaku untuk semua. Nah, kita sayangkan teman-teman oknum saja barangkali yang menyalahkan ketika maaf ini kita berbicara tentang moderasi beragama. Kok semua seolah-olah ada oknum yang mengatakan moderasi beragama tidak benar. Program pemerintah tidak benar. Itu kan di grup WA kan begitu ya. Saya katakan sebenarnya tidak masalah. Nah, tapi berdebat juga dengan teman-teman yang seperti itu kan. Padahal memang kalau Islam memang bagaimana posisikan diri itu perlu kita rangkul mereka ini. Karena persoalan hidayah juga itu kita tidak boleh pandang remeh. Betul. Malah ke kita maaf ya, ada tanda kutip tidak menyukai mereka akan semakin jauh. Jauh, betul. Orang kan pada zaman Nabi, Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka masuk Islam karena akhlak Nabi. Betul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu jelas itu. Bahwa kita disuruh untuk menyempurnakan akhlak gitu. Kalau akhlak kita saja yang mencela, sedikit-sedikit mencela, menimbulkan masalah baru. Pemerintah juga dicela, Kementerian Agama dicela. Terkadang juga dosen-dosen diayin ini seperti mereka saja yang punya agama. Kan tidak bisa itu. Betul. Saya selalu mengatakan begitu. Makanya saya terus terang aja di beberapa grup itu saya lebih banyak diam. Tapi saya diam diskusi kalau diajak. Karena Pak Dokter, perkembangan di kampus, harapan di kampus bagi anak-anak Papua bagaimana harapan untuk di harapannya syariah? Luar biasa, Pak. Syariah dan dakwah. Syariah dan dakwah ini memang kita ajarkan mereka menjadi komitmen yang kuat ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ada salah satu camabah. Ini sampai sekarang juga saya cari itu. Mereka 1 minggu yang lalu, 1 pekan yang lalu itu dia datang dari SP3 jalan kaki untuk mendaftar kuliah. Masa? Iya. Saya sampai mencari karena kebetulan dia ketemu dengan wakil dekan 1. Saya tidak ketemu. Saya dapat ininya, saya mau ketemu, ternyata dia sudah pulang. Dia datang dari SP3 jalan kaki hanya untuk mendaftar di IAIN. Allahu Akbar. Coba kita bayangkan itu. Pak Agung harus tahu anak itu hafiz 30 juz. Betapa berarti ada semangat luar biasa. Hafiz 30 juz. Subhanallah. Nah, asli Papua. Makanya, sudah ketemu? Belum. Tapi sudah baru harus calon. Sudah ada insya Allah sudah ini. Jadi dan dia mau tinggal di Ma'had, di asrama. Alhamdulillah. Dan mendaftar kemarin kalau bisa saya jadi muazzin di ini. Masjid nanti. Saya bilang jangan kamu muazzin, langsung saja imam. 30 juz. Insyaallah. Artinya saya ingin memberikan bahwa gambaran orang Papua itu hebat. Siap. Yang penting didorong, diberikan diberikan pembinaan. Jangan menjadikan mereka minder dan sebagainya. Mereka harus semangat. Dan itulah yang kita tanamkan di mereka. Dokter, kita ingin bincang asik tapi waktu kita batasi nih. Tapi saya ada harapan terakhir Pak Dokter, Harapan terakhir ini kebetulan Syekh Ashar datang kemarin ya di Jakarta. Oh iya, Jakarta ya. Ya, sampai sekarang kayaknya masih ada. Atau sudah pulang, saya tidak ini. Ada pesan yang menggelitik dari beliau. Beliau itu kan pemimpin tertinggi Ashar. Itu orang sangat ini. Presiden saja hormat sama beliau.
Apa pesannya dia? Dia hanya mengatakan untuk dirinya sendiri dan untuk semua alumni-alumni Al-Azhar. Karena saya alumni Al-Azhar ya. Dia mengatakan bahwa cita-cita tertinggi saya pribadi mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah. Artinya walaupun hanya di masjid, di tempat-tempat kecil, itu 3 cita tinggi saya. Jadi jabatan ini hanya sekedar ini gitu. Dan dia mengharapkan kepada alumni tersirat, artinya kata-kata itu bahwa semua alumni Al-Azhar harus mengajarkan Al-Quran. Sekalipun hanya menjadi guru mengaji. Seperti hal yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Samad. Dia walaupun sudah hebat luar biasa, dia mengajar mengaji di kompleksnya itu. Mengajar anak kecil. Sekarang sudah membuka tahfiz. Ini juga yang saya rintis, tahfiz kecil-kecil tapi belum selesai juga. Insya Allah. Kita dorong semua. Jadi saya punya cita-cita itu mungkin setelah saya pensiun atau apa. Sampai sekarang juga saya harus mempunyai lembaga pengajaran Al-Quran, penghafalan Al-Quran. Amin. Semoga Allah wujudkan insya Allah. Iya, insya Allah. Masya Allah, barakallah. Makasih. Kita ingin bincang panjang ini waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Allah berkahi pertemuan kita insya Allah. Iya, terima kasih banyak Pak Baik, Pak Dokter, Agung. kita closing. Terima kasih. Jazakallah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Asik ngobrol tuh waktu juga yang. Oh iya, sudah lewat ya. Oh iya, makasih. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.